Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Dalam pelajaran pagi ini kita akan memasuki materi bab 3, yaitu budidaya ikan konsumsi. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami komoditas ikan konsumsi, memahami wadah budidaya ikan konsumsi, memahami sarana dan alat budidaya ikan konsumsi, serta memahami tahapan budidaya ikan konsumsi. Anak-anakku semua, apa sih ikan konsumsi itu? Ya, ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sebagai sumber bahan pangan. Budidaya ikan konsumsi adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangkan ikan agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Komoditas ikan konsumsi. Anak-anakku, sukakah kalian makan ikan? Pernahkah kalian melihat tempat budidaya ikan? Ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ikan konsumsi. Anak-anakku, berbagai jenis ikan konsumsi, baik yang hidup di air tawar, air payau, maupun air laut. Komoditas ikan konsumsi. Ikan air tawar. Ikan air tawar merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar seperti di kolam, sungai, dan di danau. Ikan air payau. Ikan air payau adalah jenis ikan yang hidup dan berasal dari campuran antara air tawar dan air laut. Nah, dan bergabung menjadi satu. Biasanya kamu akan mendapatkan air payau ini pada daerah pesisir. Ikan air laut. Di antara semua jenis lauk pauk, ikan laut paling terkenal karena protein yang tinggi dan gizi yang lengkap lainnya yang tidak ditemukan pada jenis makanan lain. Sekarang kita fokus pada ikan air tawar. Ikan air tawar, di sini ada ikan mas, ikan nila, ikan lele. Nah, ikan mas tubuh memanjang pipi dan lunak. Habitat perairan tidak dalam. Ukuran mencapai 300 sampai 400 gram. Usianya 2 sampai 3 bulan, siap dipanen. Ikan nila. Tubuh pipih ke samping, warna putih kehitaman atau merah. Ukuran mencapai 500 sampai 600 gram. Usia 5 sampai 6 bulan, siap dipanen. Ikan lele. Tubuh memanjang dan kulit licin. Kepala pipih, mulut terminal. Panen di usia 5 bulan. Nah, di sepasang patil merupakan senjata untuk melompat dan berjalan. Ikan air payau. Di sini ada ikan bandeng, udang windu. Nah, ikan bandeng tubuh memanjang pipi dan lunak. Habitat perairan tidak dalam. Ukuran mencapai 300 sampai 400 gram, siap panen, usia 2 sampai 3 bulan. Udang windu, siapa yang gak suka udang? Nah, di sini udang windu tubuh pipih ke samping, warna putih kehitaman atau ada juga yang merah.
Ukuran mencapai 500 sampai 600 gram, siap dipanen di usia 5 sampai 6 bulan. Ikan air laut. Nah, di sini ada kakap putih, ada kerapu, ya, ada ikan tuna. Nah, di sini kakap putih. Tubuh memanjang pipih dan lunak. Habitat perairan tidak dalam. Ukuran mencapai 500 gram, siap panen di usia 5 sampai 6 bulan. Ikan kerapu, ya, moncongnya panjang, memipih dan menajam. Terdapat bintik coklat dan hitam di bagian kepala dan badan. Ukuran mencapai 500 sampai 100 gram. Usia 10 sampai 12 bulan, siap panen. Ikan tuna. Indonesia salah satu penghasil tuna terbesar di dunia. Berwarna perak keabu-abuan, memiliki 2 sirip ungu. Hidup di permukaan perairan tropis dan subtropis. Sumber protein dan mineral. Lemak omega 3 yang menyehatkan jantung. Kaya akan vitamin B6 dan tuna dewasa berat mulai 35 sampai 350 kg. Anak-anakku, kita sampai pada wadah budidaya ikan. Nah, wadah budidaya ikan, untuk membudidayakan ikan konsumsi, kita harus punya wadah untuk membudidayakannya. Nah, wadah di sini adalah wadah yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi, yaitu untuk memelihara ikan konsumsi. Tahapan proses budidaya ikan konsumsi. Kita harus punya perencanaan. Yang kedua adalah menyiapkan sarana produksi bahan. Yang ketiga adalah proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Nah, dalam perencanaan kita harus tahu dulu jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Persiapan wadah, jadwal kegiatan budidaya. Nah, kebutuhan, sarana, alat, dan bahan. Yang kedua adalah dalam proses budidaya ikan konsumsi, kita harus menyiapkan sarana, produksi, dan bahannya. Pertama adalah menyiapkan benih ikan, pakan buatan, obat alami, peralatan seperti timbangan, penggaris, baskom, dan saringan. Pakan alami, obat buatan, dan vitamin. Yang ketiga adalah proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Prosesnya apa? Yaitu menyiapkan kolam, penabaran benih, memperhatikan kondisi air, pemeliharaan, dan siap panen. Anak-anakku, dalam sarana wadah budidaya ikan konsumsi, nah di sini ada gambar-gambarnya ya. Nah, kalian lihat di sini ada kolam terpal, kita harus siapkan akuarium, keramba jaring apung, keramba jaring tancap, dan ember. Sarana budidaya ikan konsumsi yang tadi sudah disebutkan, kita harus mempersiapkan apa? Benih, ada air, pakan, pupuk, obat-obatan, dan kapur. Nah, sarana alat budidaya ikan konsumsi yang tadi sudah disebutkan, kita harus siapkan penggaris, serokan, alat untuk disortir, timbangan, dan tudung saji. Sarana benih budidaya ikan konsumsi, ya, benih-benihnya apa aja yang harus kalian ketahui, yaitu ikan mas, ikan lele, kerapu, nila, udang windu, dan bandeng. Di sini kalian juga harus mengetahui pakan budidaya ikan konsumsi. Apa aja pakannya? Ada lumut sutra, kutu air, maggot, rumput laut,
cacing sutra, dan pakan buatan. Nah, dalam budidaya ikan konsumsi kita harus juga mengetahui nih penyakit-penyakit yang ada pada ikan. Misalnya di sini ada gambarnya ya, ada jamur, infeksi ya, ikannya lihat ya, ikannya infeksi, luka ya, hama, dan ada juga penyakit cacar. Nah, untuk itu maka kalian juga harus mempersiapkan obat untuk budidaya ikan konsumsi. Ya, ada vitamin, anti kutu, luka, garam ya, garam ikan ya, kemudian anti bakteri. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita pada bab 3 ini. Nah, sekarang kalian ikuti arahan tugas selanjutnya. Terima kasih semua, sehat terus dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.